Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara 165, tempat di mana kita menggali hikmah dari kisah-kisah agung para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Di kota suci Madinah, kota yang menjadi pelindung Islam dan cahaya bagi umat beriman. Di tengah ketenangan yang mulai tumbuh pasca perjanjian Hudaibiyah, tersimpan sebuah konspirasi kelam. Bukan dari pasukan berkuda, bukan dari derap senjata, melainkan dari kekuatan gaib yang mengendap dalam diam, sihir. Ini adalah kisah tentang sihir yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah cobaan berat yang mengguncang jiwa para sahabat, dan mengajarkan kepada umat Islam bahwa Nabi sekalipun tak luput dari ujian. Namun, pada akhirnya, Allah lah sebaik-baik pelindung. Madinah kala itu bukan hanya kota iman, tetapi juga kota konflik tersembunyi. Setelah perang Khandaq dan pengusiran Bani Quraisyah, sebagian orang Yahudi yang masih tinggal menyimpan dendam dalam hati. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Labid bin Al-Asam, dari Bani Zuraik, seorang tukang sihir yang licik dan berbahaya. Dengan niat busuk dan kedengkian yang membara, Labid menyusun sihir paling mematikan yang ia bisa ramu. Ia mendapatkan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menempel pada sisir. Lalu menggulungnya dengan kulit mayang kurma jantan, bahan-bahan yang lazim digunakan dalam praktik sihir di kalangan mereka. Buhul itu kemudian disembunyikan di dasar sumur tua bernama Zarwan, jauh dari jangkauan, jauh dari pandangan. Hari demi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan gangguan yang tak biasa. Sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal tidak melakukannya. Beliau merasa mendatangi istri-istrinya, padahal belum. Kehidupan beliau, sang Rasul yang jujur dan terjaga, seolah-olah dikaburkan oleh selimut tipis sihir yang membingungkan. Peristiwa ini menurut banyak ulama terjadi sekitar tahun ke-7 Hijriah, setelah perjanjian Hudaibiyah. Saat itu, Madinah mulai memasuki masa stabilitas. Islam mulai dikenal luas, bahkan musuh pun tak lagi bisa menantang Rasulullah secara terang-terangan. Maka sihir menjadi bentuk keputusasaan mereka. Sebuah jalan gelap ketika semua jalan terang telah tertutup bagi para pembenci. Dalam kesendiriannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, memohon kepada Allah Al-Alim, yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Dan, dalam malam yang hening, dua malaikat turun kepadanya. Salah satu berdiri di sisi kepala beliau, yang satu lagi di kaki. Mereka saling berbicara, apa yang menimpa Rasulullah? Beliau terkena sihir. Siapa yang melakukannya? Labid bin Al-Asham. Di mana letaknya? Di sumur Zarwan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat ke sumur tersebut, termasuk Ali bin Abi Thalib. Dan benar, ditemukanlah buhul sihir itu, tersembunyi di dalam dasar airnya. Benda-benda itu diangkat, dan ketika dibacakan padanya surat Al-Falaq dan Anas, ayat demi ayat, satu persatu buhul terurai. Maka sihir itu pun lenyap. Gangguan itu berakhir. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas Labid bin Al-Asham, karena wahyu tidak memerintahkan balas dendam. Dan karena beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pelajaran bagi kita, bahwa pengampunan bisa lebih kuat dari pembalasan. Para ulama menjelaskan bahwa peristiwa ini tidak mengurangi kemuliaan kenabian, karena sihir hanya mempengaruhi sisi jasmani bukan wahyu, bukan akidah, bukan amanah beliau sebagai utusan Allah. Dan justru dari cobaan ini, turunlah Muawizatain, dua pelindung agung dari sihir, hasad, dan kejahatan gaib lainnya. Di balik kisah ini, ada pesan abadi, bahwa kita hidup di dunia yang tak hanya terlihat oleh mata, bahwa perlindungan terbaik adalah zikir, doa,
dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa ujian, sekecil atau sebesar apapun, adalah bagian dari perjalanan seorang mukmin. Inilah kisah tentang sihir yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa kegelapan itu ada, tapi cahaya Allah jauh lebih kuat. Setiap kisah adalah cahaya, setiap perjalanan adalah pelajaran, dan setiap hikmah adalah mutiara berharga bagi kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama dan ambil inspirasi dari perjalanan mereka yang penuh cahaya petunjuk. Sekian dan terima kasih. Mutiara 165 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.